Halo guys, kembali lagi di channel Imam Towi GP. Dan kali ini kita akan membahas seputar Pedro Acosta, pembalap muda berbakat. Oke, langsung saja kita mulai ke yang pertama adalah Acosta ini lahir tanggal 25 Mei 2004. Dia sejak kecil itu sudah berlatih bersama ayahnya dan dia sangat tertarik sama yang namanya dunia balap dan balap motor gitu ya. Dia berlatih bersama ayahnya juga ketika dia masih kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa dia itu tidak kaleng-kaleng, tidak malas-malesan seperti tidak main kelereng gitu bersama anak kecil lainnya. Dia itu malah belajar membalap walaupun masih bocil seperti, makanya itu harus dicontoh lah untuk serius dalam hal apapun seperti itu ya. Bahkan ketika di usia mudanya pun nih, Pedro Acosta ini memang punya bakat yang luar biasa dan dia bisa memenangkan juara-juara lokal, atau kalau kita antar RT dia itu udah menang balap motor gitu. Jadi bukan balap sepeda tapi balap motor gitu. Jadi dia itu sangat memang jenius lagi, maksudnya iya benar, maksudnya dia itu berbakat dalam hal membalap seperti itu. Itu di usia 16 tahun dia gabung ke Rookies Cup. Pastinya itu sangat berpotensi di usia muda itu. Biasanya kalau debutan MotoGP itu kan ya, maksudnya ketika di usia 16 tahun mereka pasti ikutan Rookies Cup. Jadi talentanya itu teruji gitu ya, karena biasanya lulusan Rookies Cup itu biasanya jadi rider yang elit di MotoGP seperti itu. Di tahun 2020 Pedro Acosta akhirnya menjadi juara di Rookies Cup dan itu membuka jalannya untuk ke MotoGP. Jadi dia walaupun belum melambai Rookies Cup tahun 2020, dia langsung bisa juara dan menuju Moto3 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Di tahun 2021 cuma jelang setahun itu ya, Pedro Acosta ini memenangkan sejarah gitu ya, mencatat sejarah, bisa pit line gitu ya, tercepat di Doha di Qatar, 6 balapan di Moto3 dan akhirnya menjadi juara dunia seperti itu gitu. Dan sejarahnya menjadi pembalap termuda yang bisa juara di Moto3, dan inilah patut dicontoh untuk kalian yang anak-anak muda gitu ya, dan harus bisa atau dalam aspek kehidupan harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih apa yang diinginkan seperti Babang Pedro ini gitu ya. Dan setelah itulah Pedro Acosta ini melanjutkan karirnya di Moto2. Lagi-lagi dia membuktikan bahwa dia ini sangat berbakat dan penuh talenta. Jadi ketika di Moto2 itu Pedro Acosta mau menampilkan sesuatu yang gahar gitu, yang wow gitu ya, cara membalap dia, cara dia comeback mungkin dari belakang ke atas, itu menunjukkan bahwa Pedro ini mencuri perhatian dunia karena dia bisa menampilkan sesuatu yang seperti rider-rider top di MotoGP seperti itu. Jadi pastinya mendapat sorotan gitu ya. Bahkan banyak yang bilang bahwa Pedro Acosta ini adalah calon juara dunia di masa depan karena dia masih muda, umur berapa? 19 ya, 19 atau 20 gitu ya Pedro Acosta sekarang. Tapi memang ketika di Moto2 dia mencari perhatian dan pastinya akan menantikan debutnya di MotoGP gitu ya. Nanti kita akan bahas ketika debutnya seperti itu. Iya, kalau nggak salah jadi juara dunia di Moto2 itu tahun 2021 kalau nggak salah. Dia jadi juara Moto2 dan akhirnya 2022 gitu ya, 2023 nggak tahu 2000 berapa itu ya, pokoknya sekitar 2001 sama 2023 gitu ya, dia masuk debut ke MotoGP di Tech3. Dan memang penampilannya setelah masuk ke MotoGP memang patut diapresiasi ya, karena memang ketika race pertama itu di Doha di Qatar ya kalau nggak salah, dia bisa nyalip seperti Marquez dan Bagnaia, Pecco, karena mungkin Marquez saat itu kan masih adaptasi, sedangkan Pedro ini memang calon juara dunia itu kan punya 3 kriteria gitu ya. Yang pertama dia ambisius gitu ya, kedua dia berani nyalip, dan yang ketiga dia punya internal ya, namanya konflik gitu, atau memanas MotoGP gitu, memberi bumbu ke MotoGP supaya MotoGP itu jangan diem-diem baik gitu, bukan diem-diem baik, jangan terlalu monoton seperti waktu dia komentar kan
waktu Pedro bilang bahwa juaranya Martin ini terasa hambar dan persaingan gelar antara Pecco dan Martin ini seperti flat aja gitu ya, tidak ada bumbu-bumbu apa namanya konflik yang ketika Rossi sama Lorenzo memperebutkan dan ada Marquez itu kan bumbu drama gitu kayak drama Korea gitu, cuma ini menarik gitu. Jadi harus ada sesuatu yang menurut Acosta itu harus dibikin rusuh gitu mungkin ya, seperti itu. Jadi dia jadi bilang seperti itu waktu itu. Tapi memang di penampilan awal-awal Pedro Acosta di mana, di MotoGP Qatar, terus di Amerika kalau nggak salah ya, dan 4 race dia bisa podium 2, podium 3 gitu ya. Itu dia kalau untuk pembalap muda rookie dia itu udah membuktikan lah dia bisa di baris terdepan, dan bahkan senior seperti Morbidelli atau yang lainnya gitu yang udah lama di MotoGP justru kalah sama Pedro Acosta gitu ya, yang nggak bisa dikalahin Acosta yang emang senior yang top itu kan seperti Marquez, Pecco gitu ya. Martin itu agak susah untuk dikalahin ya karena memang udah konsistennya udah benar-benar gitu ya. Kalau rider-rider yang lain kayak ya Fabio, Di Gia atau apalagi Honda yang lagi bapuk gitu ya. Ya gampang gitu disalipnya seperti itu. Tapi kalau yang top-top tuh agak susah kayaknya gitu. Dan setelah berjalan 3-4 race itu ya, cuma kalau nggak salah Pedro Acosta ini nggak pernah podium 1 ya, dia palingan mentok tuh podium 2 gitu ya. Dan inilah yang menjadi, masih muda nama juga ya, masih muda, ambisius dan apa namanya, ingin menantang senior gitu maksudnya, ingin membuktikan kepada senior bahwa dia itu bisa. Kadang dia di apa ya, awal-awal musim tuh masih oke lah gitu ya, masih bisa melawan, masih menyaingi senior gitu ya, masih melawan yang top di rider-rider. Tapi ketika pertengahan menuju akhir gitu kayak melempem ini Pedro Acosta, justru dia banyak ini ke gravel gitu, malah jatuh mulu gitu dia. Apakah apa namanya, dia banyak jatuh gitu, bukan jatuh dari pohon tapi jatuh dari motor gitu. Kenapa dia tuh jatuhnya tuh kadang waktu masih ingat nggak kalian waktu dia di Sepang lagi, waktu di Jepang gitu ya, di Jepang waktu itu dia ingin udah jadi terlalu ambisi atau dia terlalu tergesa-gesa, pada akhirnya dia malah jatuh padahal dia ada di posisi 2 atau 1 itu ya, di belakangnya Pecco atau di depannya Pecco gitu. Tapi dia ketika di seri Jepang. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa kembali di Imam Towi GP, membahas seputar MotoGP yang menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.